Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba. Pertama-tama senantiasa selalu kita memanjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang patut kita puja. Karena hanya Allah lah yang patut kita puji. Sehingga mudah-mudahan selalu terlimpah tercurah kepada kita kebaikan-kebaikan di dunia maupun kebaikan-kebaikan di akhirat. Mudah-mudahan kita dalam belajar dihitung sebagai amal ibadah kita kepada Allah, yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat kelak nantinya. Dan tak lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita, keharibaan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita tahu yang baik dan yang buruk. Karena berkat beliaulah kita tahu yang hak dan yang batil. Dan karena beliaulah kita nanti akan masuk surga. Mudah-mudahan syafaat beliau, pertolongan beliau terlimpah tercurah kepada kita hingga yaumil kiamah, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Kita hari ini akan mempelajari kembali pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 9, bab tentang zakat. Sebelum kita ke sana, hal-hal yang akan dibahas di dalam pembelajaran ini, yang pertama, dalil tentang mengeluarkan zakat, menjelaskan pengertian zakat dan macam-macam zakat, pengertian zakat fitrah, pengertian zakat mal, pengertian zakat provisi, dan orang-orang yang berhak menerimanya, serta hikmah di balik kita mengeluarkan zakat. Yang pertama, dalil Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, yaitu terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 103. Pengertian zakat dan macam-macam zakat. Pengertian zakat yang pertama, menurut bahasa zakat berarti berkah, zakat berarti tumbuh, zakat berarti bersih, zakat berarti suci. Itu menurut bahasa pengertiannya. Sedangkan menurut istilah syar'i atau menurut ajaran agama Islam, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib diserahkan, yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang berzakat dinamakan muzakki. Orang yang berhak menerima zakat dinamakan mustahik nantinya. Macam-macam zakat. Satu, zakat fitrah yang biasa kita laksanakan setiap akhir bulan Ramadan. Yang kedua, zakat mal atau zakat harta. Yang ketiga, zakat profesi atau zakat penghasilan atau zakat sebuah pekerjaan. Satu, kita masuk yang pertama dulu, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Nah, jadi wajib hukumnya setiap orang muslim. Makanya lihat ketentuan zakat fitrah. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim. Apabila merasa muslim, maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah. Yang baru lahir kah? Kalau dia lahir bulan Ramadan, wajib dia berzakat. Yang mau meninggal kah? Anak mati, selama belum mati sebelum hari raya, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, zakat fitrah berupa bahan makanan pokok yang mengenyangkan. Kebiasaan kita di orang Indonesia rata-rata
makan kita berupa beras atau nasi, maka kita membayar zakatnya menggunakan beras tadi. Kalau orang yang biasa menggunakan gandum, orang bayar dengan gandum membayarnya. Sesuai apa yang menjadi kebiasaan yang konsumsi untuk makan kita sehari-hari. Yang ketiga, banyaknya zakat yang dikeluarkan. Berapa? Yaitu 3,1 liter kalau pakai liter. Kalau pakai timbangan yaitu 2,5 kilogram. Ya, beras tadi. Itu yang kita keluarkan per orang ini, per jiwa atau setiap muslim. Yang keempat, waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah mulai dari awal Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri atau sholat Id. Makanya ada terbagi, memang ada waktu itu ada yang membagi. Ada yang di awal Ramadan, ada yang pertengahan Ramadan, dan di akhir Ramadan. Dan yang paling afdal adalah setelah waktu sholat subuh di akhir bulan Ramadan atau menjelang sholat Idul Fitri. Tapi jangan sampai setelah sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena kalau di luar setelah Idul Fitri maka dianggap bukan zakat fitrah lagi, tapi dinamakan sedekah. Lanjut. Yang kedua, zakat mal atau zakat harta. Kalau zakat mal, zakat harta beda dengan zakat fitrah. Karena kalau zakat mal atau zakat harta ini ada ketentuan-ketentuan. Tidak semua orang muslim wajib melakukannya. Ini wajib yang memenuhi syaratnya nanti. Pengertian zakat mal atau zakat harta yaitu zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Jadi harta yang kita miliki itu ada jatah bagian orang lain yang wajib kita keluarkan apabila nanti memenuhi syarat. Makanya nanti kita lihat sama-sama. Yang pertama, ketentuan zakat mal. Harta milik sempurna. Maksudnya apa? Betul-betul milik kita. Bukan milik patungan atau sama-sama dengan orang lain. Atau pinjaman, bukan. Ini betul-betul milik sempurna. Yang kedua, harta yang kita miliki mencapai nisab. Apa itu nisab? Nah itu tadi. Nisab itu adalah batas minimal jumlah harta yang kita wajib berzakat. Ada ketentuannya. Kalau belum mencapai boleh kita tidak berzakat. Tapi kalau sudah mencapai batasnya wajib kita mengeluarkan zakatnya tadi. Makanya tidak semua orang wajib melakukan zakat tadi. Kenapa? Karena ada batas minimal yang dimiliki. Kalau kurang daripada itu boleh tidak mengeluarkan zakat. Yang ketiga, sudah 1 tahun dimiliki atau disimpan barang yang atau harta yang kita miliki. Yang keempat, jenis harta yang wajib dizakati. 1, emas dan perak. 2, harta perniagaan atau hasil dagang. 3, hasil pertanian. 4, hasil peternakan. 5, harta temuan. Termasuk duit. Duit termasuk harta yang wajib kita zakati. Tabungan banyak 2 miliar. Itu termasuk harta yang wajib kita miliki. Nanti dia dihitung seperti emas dan perak masalah zakatnya. Sekarang kita masuk dulu ke zakat yang berupa emas atau perak. 1, nisab emas dulu. 93,6 gram. Jadi kalau kita memiliki emas seberat 93,6 gram,
maka wajib kita mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena sudah sampai batas minimal harta yang wajib dizakati tadi. Tapi ada yang berpendapat di salah satu itu 85 gram. Ada yang berpendapat demikian. Ya, tapi saya ngambil yang 93,6 gram karena ini yang terbanyak yang dipakai. Tapi ada yang 85. Yang kedua, perak 624 gram. Nah, apabila kita perak mencapai harta kita ada seberat 624 gram, maka wajib mengeluarkan zakat. 2, kadar zakatnya atau zakat yang harus kita keluarkan atau zakat yang harus kita bayarkan, yaitu 2,5% dari jumlah yang ada. Dan yang ketiga, sudah dimiliki selama 1 tahun atau tersimpan, maka wajib kita mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Contoh, emas kita berisi 100 gram. Kalau kita punya emas 100 gram, kalikan berapa harga emas saat itu. Kalau harga emas 500.000 per gram, berarti 500.000 dikali 100 gram adalah 50 juta. Ya kah 50 juta? 50 juta kali 2,5%. Itulah zakat yang wajib kita keluarkan. Nah, dari 50 juta kali 2,5% sekitar 1.250.000. Nah, itu yang wajib kita keluarkan nantinya. Cuma 1.250.000 dari 50 juta. Nah, gitu juga kalau punya uang. Kalau punya uang mencapai seharga emas tadi, maka wajib mengeluarkan zakat fitrahnya juga. Uang di tabungan. Ya. Tapi ingat, kalau emas dan perak itu kalau disimpan. Tapi kalau dipakai tidak dimasukkan di dalam yang bayar zakat. Yang kedua, ketentuan zakat berupa harta perniagaan atau dagangan tadi. Yang pertama, ini hasil dagang ya, hasil usaha berjualan. 1, nisabnya senilai sama dengan emas tadi. Jadi cara menghitungnya nanti berapa hasil yang kita dapat, laba yang kita dapat. Kalau mencapai harga emas tadi misalnya 50 juta, kalau sampai kita untungnya 50 juta dalam 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya tadi. Jadi hitungannya adalah emas, berapa harga emas saat itu. Terus kadarnya sama zakat yang dikeluarkan 2,5% dari jumlah zakat tadi. Yang ketiga, sama dimiliki 1 tahun dan harta milik sempurna. Dan membayarnya juga setiap tahun zakat harta. Jadi dihitungnya itu setahun. Jadi kan kalikan 12 nantinya. Kalau per sebulan dapat sekian kali 12. Atau dapat sehari kalikan berapa, punya setahun hasil kumpulan hasil dalam 1 tahun. Ya. Yang ketiga, ketentuan zakat hasil pertanian, yaitu zakat tanaman yang disebut juga dengan zakat az-ziraah, yaitu zakat dari hasil pertanian, zakat kebun, ya. Contohnya padi, gandum dan buah-buahan. Nisabnya lihat 1.350 kg kalau padi, berupa padi. Kalau berupa beras cukup 750 kg. Kalau berupa beras, tapi kalau masih berupa padi 1.350 kg. Baru mengeluarkan zakat kita. Kalau orang di kampung kita biasanya pakai kaleng ya, 40 kaleng. Yang kaleng besar itu mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya yang dikeluarkan? Itu tergantung. Kita lihat dulu. Yang pertama, apabila dikelola mengeluarkan biaya, tambahan biaya untuk pengairan, maka zakatnya 5% saja. Tapi apabila dalam pengelolaannya, pembuatannya, pengolahannya tidak mengeluarkan biaya, mengandalkan tada hujan, semata-mata hujan, pengairannya tidak mengeluarkan biaya, maka 10% untuk zakatnya dari jumlah hasil yang kita terima. Dan pembayarannya pun setiap kali panen. Jadi tidak setiap tahun. Beda tadi dengan yang lain. Kalau panen setahun 2 kali, kalau mencapai kadarnya, mencapai nisabnya, maka 2 kali juga kita keluarkan zakatnya. Yang keempat,
Ketentuan zakat hasil peternakan, yaitu zakat hewan yang kita ternakkan, yang kita pelihara berupa hewan ternak. Nisabnya ini juga tergantung jumlahnya dan hewannya. Kalau kambing, biri-biri, domba 40 sampai 120 itu satu ekor kambing yang harus kita keluarkan zakatnya. 121, 200 itu 2 ekor kambing yang kita keluarkan untuk zakatnya. 201 sampai 300 3 ekor kambing harus kita keluarkan. Jadi setiap penambahan 100 ekor kambing, domba ataupun biri-biri tambah 1 ekor untuk zakatnya yang kita keluarkan. Nah, kalau sapi beda lagi. Kalau sapi 30 sampai 39 itu 1 ekor sapi yang umurnya 1 tahun zakatnya. Jadi yang kita keluarkan adalah sapi yang berumur 1 tahun. 1 ekor dari 30 sampai 39. Terus dari 40 sampai 59 1 ekor sapi masih, tetapi yang umurnya sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Terus 60 sampai 69 baru bertambah 1 ekor menjadi 2 ekor yang wajib kita keluarkan. Jadi kalau sapi setiap bertambah 30 ekor, zakatnya ditambah 1 ekor. Ya, setiap 30. Kalau unggas, hewan berupa peliharaan ayam, ikan, bebek, dan lain-lainnya, itu kadar dan nisabnya sama dengan emas tadi, seharga emas. Berapa harga emas? Dihitung duitnya. Kalau itiknya dijual harga sekian, ayamnya dijual harga sekian, mencapai duitnya sejumlah sekian, maka wajib kita mengeluarkan zakat. Yang kelima, ketentuan zakat harta temuan atau rikas, yaitu harta yang kita temukan, harta yang tidak bertuan, harta yang tidak ada yang miliki, tidak ada yang mempunyai. Kadar zakatnya 20% besar dan sekaligus dikeluarkan saat itu juga. Saat kita menemukan, misalnya dapat duit 100 juta, berapa yang kita keluarkan? 20% dari 100 juta, berarti yang kita keluarkan adalah 100 kali 20%, berarti 20 juta yang kita keluarkan. Iya kah? 20 juta ya. Nah, punya kali 20% yang kita keluarkan. Yang ketiga, zakat provisi. Ini memang baru, kalau dulu enggak ada belum. Ini baru ada fatwa dari MUI, zakat provisi, yaitu zakat penghasilan, zakat pekerjaan. Misalnya seorang guru, dosen, dokter, pengacara, dan lain-lain yang mempunyai pekerjaan. Zakatnya, nisabnya, kadarnya juga sama dengan emas tadi. Apabila penghasilan kita mencapai kadarnya dengan emas, maka wajib kita mengeluarkan zakat. Contoh, misalnya tadi harga emas 500.000 kali 100 kali berapa tadi? 93,6, anggaplah 50 juta misalnya. Nah, kalau penghasilan kita selama 1 tahun mencapai 50 juta, maka wajib kita mengeluarkan zakat. Contoh, gaji 1 bulan 5 juta. 5 juta 1 bulan kalikan 12, dapatnya 60 juta. Maka wajib kita mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena lebih daripada batas minimal. Yang dikeluarkan berapa? Sama 2,5%. 2,5% kalikan dengan jumlah duit tadi yang kita miliki. Segitulah yang kita keluarkan. Dihitung penghasilan selama 1 tahun atau pendapatan selama 1 tahun. Ya. Nah, cara pembayarannya ada 2. Bisa tiap bulan kalau penghasilannya tiap bulan, atau dibayar setiap tahun di akhir tahun. Silakan, boleh cara pembayarannya. Kalau untuk ringan dibayar per bulan. Misalnya dapat tadi 5 juta sebulan, 5 kali 2,5%, kalikan, keluarkan sekian. Berapa 5 kali 2,5%? Itu cuma 125.000 ya. Cuma 125.000 dari 5 juta yang dikeluarkan setiap bulannya. Kalau setahun kalikan 12. Terus tadi orang-orang yang berhak menerima, tadi sudah orang yang berzakat, sekarang yang menerima. Yang berhak menerima yang ada di dalam Al-Quran, ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima.
orang-orang yang berhak menerima zakat atau yang dinamakan mustahik. Satu, fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan. Dua, orang miskin. Orang miskin itu orang yang tidak mempunyai penghasilan, tidak mencukupi untuk keluarganya. Yang ketiga, mu'allaf, orang yang cenderung hatinya terhadap Islam atau biasa orang yang baru masuk Islam. Yang keempat, riqab, yaitu orang yang memerdekakan untuk memerdekakan budak, untuk membebaskan budak. Yang kelima, garim, yaitu orang yang berhutang. Yang keenam, sabilillah, yaitu orang yang menegakkan ajaran agama Islam. Misalnya panti asuhan, pesantren, guru ngaji. Yang ketujuh, ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan atau musafir yang kehabisan bekal, seperti pendakwah atau orang-orang yang menuntut ilmu di negeri orang lain. Kedelapan, badan amil atau amil, yaitu orang-orang yang bertugas mengurus zakat atau orang-orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Ada amil. Kalau kita biasanya dinamakan di sini adalah basis, badan amil, infak, zakat dan sedekah. Basis. Atau sekarang LAS namanya, lembaga amil zakat. Kalau di kecamatan namanya UPZ, unit pengumpul zakat namanya. Lihat, orang-orang yang berzakat dinamakan muzakki, orang-orang yang berhak menerima zakat dinamakan mustahik. Yang terakhir, hikmah kita mengeluarkan zakat. Apa hikmahnya? Apa manfaatnya? Apa kebaikannya? Satu, mendapat pahala, karena itu perintah dari Allah. Ada perintahnya tadi, memang diperintahkan oleh Allah. Apabila kita melaksanakan, maka kita mendapat pahala. Kewajiban bagi kita. Yang kedua, mensucikan harta yang kita miliki. Kenapa? Karena di antara harta kita ada hak milik orang lain yang wajib kita keluarkan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap rasa bersyukur dan sikap dermawan. Kita akan mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, harta yang diberikan Allah dengan cara apa? Mengeluarkan zakat tadi, ya, sehingga menumbuhkan sikap suka memberi atau dermawan. Yang keempat, menumbuhkan sikap peduli kepada sesama. Karena di antara kita tidak sama nasib, ada yang kurang, ada yang lebih, maka yang lebih memberi kepada yang kurang. Itulah yang dinamakan sikap peduli. Yang kelima, meningkatkan tali persaudaraan. Dengan mengeluarkan zakat, maka tali silaturahmi kita akan tersambung dengan baik. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan yang kelebihan memberi kepada yang kekurangan, maka yang kekurangan tidak merasa kekurangan. Yang kelebihan tidak merasa sombong, ya, saling berbagi. Itulah diantara hikmah melaksanakan zakat tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah, zakat mal maupun zakat provisi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjalankan perintah Allah sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menunaikan perintah Allah, terutama zakat, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapat berkah, mendapat kebaikan, dan selalu berbagi kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.